pruning yang benar. Jadi tujuannya satu, untuk memperbesar batang, dua, biar sinar matahari masuk ke dalam sehingga batang cepat besar. Yang ketiga, untuk pembentukan batang biar cepat gede, batang cepat besar. Itu tujuan daripada pruning. Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman sobat yang pengen belajar pruning, jangan takut-takut untuk mempruning pohon alpukat. Yang belum berani melakukan pruning, segera lakukan pruning dari ranting-ranting yang kecil. Kita pruning dari dalam ya, nanti dilihat dari luar. Ketika teman-teman agak kurang bagus, bisa lakukan pruning lagi ya. Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel Ahmad Munif ya, petani Desa Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Pada siang hari ini kita lagi melakukan pruning pohon alpukat yang sudah berumur sekitar 2 tahun. Nah ini yang meruning beliau Bapak Rodianto, pemilik kebun dari kebun mini ya. Ini lagi melakukan pruning ya, berguna untuk Semua kalangan. ya, untuk apaan? Nih, membentuk cabang atau tajuk yang batang yang nanti ya digunakan untuk buah nanti ya teman-teman. Jadi ini yang dibuang ini adalah tunas-tunas yang nanti kedepannya kalau kita pelihara ini akan menutupi batang di tajuk pohon utama ya. Ini teman-teman yang kecil-kecil itu yang ini di pruning ya. Nanti karena kalau tidak di pruning ini akan menghabiskan nutrisi yang kita berikan ke pohon alpukat ya. Daripada ini nanti terseleksi oleh alam ya, kita bantu pruning sedikit ya. Biar nanti nutrisi yang diberikan ini tidak terbuang sia-sia. Nah, ini contoh pruning ya teman-teman. Dari batang-batang yang kecil seperti ini kita potong. Nah ini yang kecil-kecil seperti itu yang nanti sekira batangnya ini tidak Mengganggu batang yang lain. mengganggu batang yang lain. Dan sinar matahari bisa masuk secara langsung, batang cepat besar. Coba menit. Hah? Udah. Yo kayak 2 menit iki, Pak. Tekanku 15 menit iki kok. Nanti akan kita perlihatkan pohon yang belum di pruning dan setelah kita pruning ya. Nanti sebelum kita pruning pohon ini akan kelihatan rimbun ya. Nanti setelah kita pruning akan kelihatan kurus ya. Bagi orang yang awam yang belum tahu bagaimana cara budidaya tanaman alpukat, ketika menanam ataupun berkebun pohon alpukat, ketika melihat pohon alpukat ini rimbun, subur ya, dan ketika di pruning ini akan sayang ya. Nah, bagi orang yang pengalaman ini lebih baik di pruning ya, karena nanti kalau kita tidak pangkas ini akan jelas mengganggu dari masuknya sinar matahari ke batang utama. Ini ya atas itu harusnya di pruning, tapi karena tidak nyampe ya nanti kita teruskan teman-teman ya. Itu yang kecil-kecil ini gitu. Oke. Jadi pohon yang lain mau menit. Apa? Jadi pohon yang lain. Ngandap mawon. Yang ada. Terus. Betul niki Pak sing rada anu. Salah rada apa? Enten apa? Enten lorotane. Di konten, Pak. Ya, ini akan kita perlihatkan ya pohon yang sebelum kita pruning dan nanti setelah kita pruning bagaimana bentuknya ya. Ini agak rimbun ya. Masa teman-teman ya, ini contoh dari pohon yang belum kita pruning ya. Nanti akan kita perlihatkan setelah kita pruning ya. Ini cabang-cabang yang sekira mengganggu ataupun menghalangi dari internet masuknya sinar matahari ya. Ini kita perlihatkan bagaimana cara pruning. Nah ini. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu pruning ya, ini sebaiknya pruning ini dilakukan dari
cabang-cabang yang kecil ya. Nanti ketika teman-teman salah ini tidak fatal ya. Jadi nanti akan kelihatan ketika yang dipotong itu ranting-ranting kecil ya. Nanti setelah dipotong semua, nanti kita lihat dari luar ya, yang sekira belum atau tidak atau mengganggu cabang baru kita pangkas lagi. Ini contoh-contoh dari cabang-cabang kecil yang di pruning. Jadi tujuan pruning sendiri ini ya tadi membentuk biar batang ini cepat besar dan membentuk tajuk Sinar yang matahari bisa masuk. ya, sinar matahari bisa masuk ya. Ini teman kecil-kecil ini ya, ini harus kita potong ya seperti itu ya. Karena kalau nggak kita potong juga akan terseleksi secara alam ya, karena nutrisinya kalah dengan batang yang besar. Dan pruning ini batang-batang yang sekira nanti mengarah ke bawah ya, nanti kalau kita pelihara dan kalau ada buahnya ini akan dekat dengan tanah ya. Kalau kita tidak pruning, biasanya ketika ada daun atau buah ini akan rentan kena penyakit. Nah, ini sudah mulai agak kelihatan teman-teman ya, tajuk-tajuk. Kalau dari kejauhan ini agak cungkring, nanti kita lihat 3 bulan ke depan akan bagus. Ini kan ternyata Afriknya Pak, nih gondrong-gondrong nih. Ini nah ini teman-teman ya, ini kita perlihatkan lagi untuk pruningnya ya. Kita kameranya dari sini teman-teman ya, kita dekatkan. Nah ini karena batang tadi potong karena mengayomi ataupun mengayomi batang yang bawah ya. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum berani untuk melakukan pruning, lakukanlah pruning dari ranting-ranting yang kecil ya. Jangan melakukan pruning dari batang-batang yang besar ya. Nanti ketika teman-teman tidak tahu ini bisa fatal ya. Nah, maka lakukanlah pruning-pruning kecil-kecil dulu ya dari batang-batang yang seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa menggunakan tangan ya. Nah, agak gelap ya, backlight. Mungkin tahun depan atau 3 bulan lagi akan kita potes ya, biar nanti cabangnya ini agak rimbun lagi teman-teman. Nek sing cilik-cilik ini kan dereng anu niki kali niko Pak, niko kan cabangnya kan modern kabeh Pak. Gitu. Ini pruning ugal-ugalan teman-teman ya, tapi bertujuan nanti untuk memperbaiki tajuk dari batang melon ya. Ini seperti ini teman-teman, ini harusnya dibuang ini teman-teman ya, nih kecil-kecil ini. Nah, ini sewu Pak. Nah, tuh. Ini kok Pak, sisi ini. Nah. Ada. Nah, nanti teman-teman yang belum berani ya, beranikan untuk melakukan pruning, yaitu tadi lakukan pruning dari batang-batang yang kecil dan batang-batang yang mengarah ke dalam, biar nanti sirkulasi udara dan matahari itu bisa masuk ke batang utama ya, biar nanti batang ini cepat besar. Nah. Iya, ini kan bingung gua ceng bentuk dia Pak, karena kan
Iki Mas narak muruning aku, nggo gunting neh. Narak muruning. Nah, ini kok bingung di minane. Kuan dawel-dawel kabeh Pak niki. Nah, iki posisi kanane. Kulo niki kan benih ketok mawon to Pak niki. Nggih to? Ben iki munggah kabeh ngono lho Pak. Nah, Bawah emang ya. nggih. Nek kurang niki kurang gede niki Pak. Nggih. Dak. Batak iki sing gede nih. Nah, nanti biar kita pangkas dulu. Kuat wonten niku. Oh, kuat. Soalnya medun kabeh Pak niku. Nah, ini contoh pruning ya. Nanti kita update setelah 3 bulan kita pruning teman-teman ya. Mungkin Pak Rodi pengen menyampaikan bagi teman-teman yang Ya, mau cara pruning yang benar, jadi tujuannya satu untuk memperbesar batang, dua biar sinar matahari masuk ke dalam sehingga batang cepat besar. Yang ketiga untuk pembentukan batang biar cepat gede, batang cepat besar, itu tujuan daripada pruning. Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman sobat yang pengen belajar pruning, jangan takut-takut untuk mempruning pohon alpukat. Niki Pak niki rada Pak niki. Ya, itu loh teman-teman ya, ini contoh dari batang atau ranting yang dekat dengan tanah harus kita potong ya. Seperti itu ya. Nah, kita dari jauh aja teman-teman ya, itu. Karena kalau dipelihara pasti akan menyentuh tanah. Nah, pun itu. Jane ngandhapi mohon mboten Pak? Di cabang loro mawon to? Nggih. Nah niku to? Iki Nggih to? Kali niku. Mboten napa? enggak apa-apa. Nggih. Kalih lor niku Pak. Ah, ini kita mencoba mempraktekkan beberapa ya niku Pak lor niku Pak. Ganas niku. Nih. Tadi kurang fokus. Memang harus benar-benar berani untuk mempruning biar Nggih. pertumbuhan alpukat lebih cepat besar. Saya pindah sama menit. Hah? Pindah. Udah niki lho. Niki kan dengan Ini yang batang ke bawah bisa dipotong. niki Pak niki udah niki Pak. Gede niki. Gede niki. Nek ajeng watok. Kuat mboten? Nah. Tuh. Tunas-tunas yang baru ya, kita potong semua ya biar nanti nutrisi itu menyerap atau diserap oleh batang utama ya. Tuh. Gede-gede kita pangkas ya. Karena ini dekat dengan tanah. Wah, dekat-dekat tanah ya. Oke, kalau dari sini ya. Mungkin durasi video ini agak panjang karena ini kita berbagi tutorial bagaimana cara pruning ya, biar teman-teman yang belum berani melakukan pruning segera lakukan pruning biar pohon alpukat ini cepat besar batangnya ya. Ini alpukat ini kira ana ulure Mas, wong alpukat premium. Kaya ora beda alpukat apa? Lokal. Ini teman-teman pruningnya ugal-ugalan ya. Tapi nanti insya Allah turubusnya juga ugal-ugalan nih. Kalau ini jenisnya kayaknya aligator ini. Iya aligator. Nah, itu sekalian apa daun-daun yang tua kita preteli atau kita buang teman-teman.
Nah, ini agak kelihatan sudah agak kurus atau cungkring teman-teman ya. Oke, ini teman-teman kita lanjut ya pruning. Ini kameranya agak gelap, kadang terang teman-teman ya, karena backpack ya dari sinar matahari. Tapi nggak apa-apa, yang penting ilmunya itu bermanfaat. Ini dua Pak, hai. Oh, rapopo. Kita itu manggur bubuti pen. Nah, kita naik atas teman-teman. Ah, ini pruning ya. Ini melakukan pruning ya dari ranting-ranting yang sekira kalau dipelihara ini akan memakan nutrisi dari batang yang utama teman-teman. Karena biasanya kalau ranting-ranting kecil ini kalau tidak kita seleksi juga akan mati secara alami ya. Karena perebutan dari nutrisi yang kita berikan ke pohon alpukat. Ini masuk ini ya. Apa? Masuk ini ya. Nggih, nyondol sing kono, Pak. Gitu. Nyondol niku. Nah. Nek sira paham ya man-manan niku, Pak. Oh, niku, nggih. Oke ya teman-teman, ini kita berbagi bagaimana cara pruning alpukat ya. Bertujuan nanti pohon alpukat ini cepat besar batangnya, dan pruning batang kecil ini tidak mengganggu dari sirkulasi udara dan masuknya sinar matahari ke batang utama ya. Saya ulang lagi, bagi teman-teman yang belum berani melakukan pruning, segera lakukan pruning dari ranting-ranting yang kecil. Kita pruning dari dalam ya, nanti dilihat dari luar. Ketika teman-teman agak kurang bagus, bisa lakukan pruning lagi ya. Semoga video ini bermanfaat ya, semoga teman-teman yang menonton ini bisa mengambil manfaatnya. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua, salam hijau.